Kristen. Apa temanya ini, Le? Kan Le Bayu, Apa temanya? di sini Le Bayu. Oh, temanya apa ini, Le? Temanya penyesat. Nah, apa itu maksudnya penyesat? Ya, penyesat. Siapa yang menyesatkan umat? Loh, tapi tadi katanya apa enaknya jadi Tuhan Yesus? Oh, kalau itu lanjut ke Bang Faruk. Saya mau buka tema baru. Kalau mau tema baru itu. Kalau mau lanjut ya silakan sama lah itu. Iya, itu tadi aja. Asalkan tertib cara diskusinya, jangan apa emosi, jangan mau menang sendiri gitu. Mana? Gimana? Mana nyala itu tadi? Di sana lagi ada kegiatan. Sama aku aja, ayo. Kita buat tema baru. Yang tadi temanya. Ya udah, coba kau jelaskan apa enaknya menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh, itu. Kebahagiaan bagi Tuhan Kristen itu kalau manusia itu masuk surga, Bang. Kesedihan yang paling ngeri di hatinya itu kalau manusia masuk neraka. Makanya dia rela tidak memilih kebahagiaannya. Dia rela menderita demi manusia masuk surga. Binatang yang nggak punya otak aja, kalau ingin menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya, induknya itu akan mengorbankan dirinya agar anaknya itu bisa nyebrang. Binatang yang nggak punya otak. Gimana Tuhan yang penuh dengan kasih sayang? Aku lebih tersentuh dengan Tuhan yang mau menderita demi manusia daripada mengorbankan orang lain demi menyelamatkan nabinya. Hanya Nabi Isa yang diselamatkan. Dia mengorbankan orang lain bukan mau menyelamatkan manusia, hanya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Aku nggak tersentuh dengan yang itu. Gimana? Coba gini Bang, gini. Anda mengatakan menyelamatkan umat manusia gitu ya? Iya. Ya, betul nggak? Iya. Tetapi kenapa malah Paulus mengatakan Yesus ini terkutuk gitu loh? Kenapa dikatakan terkutuk? Coba baca itu di Galatia 3. Iya. Tadi kita sudah janji, kita tertib di dalam berdiskusi ya kan? Udah? Apakah Anda mengimani kalau Yesus itu yang mati tersalib? Duh, kenapa kau tanya iman saya? Justru kalau Anda menanyakan iman saya, jelas tidak. Bang, kalau berdiskusi yang tertib itu, kalau kitab kita tidak mengajarkan bahwa Yesus yang disalib, itu yang dipertahankan. Oke. Ayo kita bahas itu, Oke, pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya kepadamu. Ada berapa orang yang menerima suap ditulis di dalam Biblemu? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Coba kau jawab dulu. 1. Yudas. Oke, Yudas. Di dalam Amsal ada di sana nubuatan orang penerima suap akan menggantikan orang yang lurus. Oh, itu bukan nubuatan tentang Yesus, Bang. Jangan disangkut-sangkut pautkan. Iya, ada berapa, makanya aku tanya, ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu yang menerima suap? Jadi intinya gini aja, apakah Anda menuduh Yudas itu yang disalib? Iya dong. Siapa lagi? Ya Yudas lah yang kau tuhankan selama ini. Oke, Yudas yang disalib. Udah? Yudas ditangkap, disalib, dikuburkan, lalu Maria datang berjarah. Ternyata di situ mayat tadi udah bangkit. Apakah Anda yakin Yudas yang bangkit itu? Coba jawab. Kenapa? Anda yakin? Yudas ditangkap, disalib, lalu mati. Lalu dikuburkan. Lalu Maria Magdalena datang ke kubur itu untuk berjarah. Sampai di kuburan, ternyata malaikat mengatakan bahwa mayat itu telah bangkit. Apakah Anda percaya Yudas Iskariot itu yang bangkit dari kubur? Kata siapa? Penulisnya siapa? Yang kesaksian siapa itu? Itu kesaksian siapa? Kalau tanya saksi, itulah yang tertulis di Alkitab. Loh, makanya itu bukan sudah bangkit, Lek Bayu, udah hilang, mayat Tuhanku hilang.
Iya. Biar kita ikuti aja Bang Naga. Kita ikuti aja. Dia nggak bisa jawab. Ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu itu menerima suap? Itu loh. Biar kena ini. Yudas Iskariot. Oke, di Amsal ada tertulis bahwa itu orang fasik tentang Yesus, Bang. Dibilang dari tadi. Siapa yang bilang untuk Yesus? Nubuatan untuk Yudas ini. Orang fasik. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Terkutuklah orang yang menerima suap. Oke ya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Bisa Anda buktikan Yudas yang tersalib? Dia menerima 3 keping perak. Iyalah, udah. Saya akui Yudas yang tersalib. Jadi yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu adalah hantu. Inilah sudah nggak tahu jawab, aneh-aneh jawabannya. Nah itu kalian berani mengatakan sementara itu tidak tertulis di kitab kalian. Itu sudah mengikuti selera hati kalian, bukan mengikuti yang tertulis di kitab kalian. Makanya dibilang Edis, kalian itu tidak berdaya untuk membuktikan apapun melalui kitab kalian. Kenapa jadi lari ke kitab kami? Orang Biblemu yang bisa jawab. Kalian bingung kalau seandainya Yesus yang disalib itu bertentangan dengan kitab kalian. Kalau dikatakan Yudas yang tersalib, apakah kalian meyakini Yudas itu bangkit dari kubur? Masa kan orang penyesat, orang munafik seperti Yudas. Bang Acoy, ya Bang Acoy. Karena tidak ada catatan-catatan yang kuat ya ketika diberitakan tentang kebangkitan. Gak ada Bang. Ada kematian, gak ada kebangkitan. Waktu Magdalena datang itu ke kubur. Acoy, dengarkan saya Acoy. Di Ulangan 27 nomor 25 dikatakan di sana, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah setiap orang yang menerima uang suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh umat berkata amin. Ada berapa orang dulu? Ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu yang menerima suap? Kau jawab. Dengar dulu. Makanya aku bilang dari tadi tertib kita harus diskusi demi memenangkan argumenmu. Iya, demi memenangkan argumenmu, kamu menuduhkan bahwa Yudas Iskariot yang terkutuk, sementara tadi mengatakan Yesus lah yang mati terkutuk. Yang benar yang kalian imani siapa yang terkutuk, yang mati di kayu salib ini? Itulah kacaunya Bibelmu. Loh, kalian yang kacau tadi menuduh Bibel. Itulah kekacauan yang ada dalam bukan kekacauan, tapi untuk memenangkan argumen kalian. Loh, apa salahnya membenturkan dengan ayat yang lain? Itulah kekacauan di dalam Bibelmu. Tidak ada yang konsisten. Apa kita berbohong demi memenangkan argumen? Coba, kau jawab dulu itu ada berapa orang yang menerima suap di dalam Bibelmu? Kau jawab. Ya Yudas, memang Yudas. Oke, Yudas. Oke, saya bacakan ya. Di Keluaran 27 nomor 7. Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan kejahatan. Itu firman Tuhan. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Kan sudah saya bilangi, oke lah Yudas yang terkutuk tadi yang disalib. Apakah kamu yakin dia juga yang bangkit itu? Untuk memvalidasi kebangkitan itu adanya benar, itu harus pembuktian real, Bang. Itu baru di situ, Malaikat itu harus ada pembuktian real. Kubur Bang, waktu Magdalena itu datang. Magdalena datang itu malaikat yang berbicara bahwa dengarkan saya Bang, dengarkan. Penulisan di dalam Bibelmu itu, apakah bisa membuktikan dengan sejarah real bahwa Yesus itu bangkit? Siapa penulis Quranmu? Said bin Sabit. Jangan cerita tentang penulis. Itu adalah kitab. Apa yang di dalamnya itu diceritakan. Jangan ditanya kenapa ini tertulis, kenapa ini. Jangan gitu. Kalau saya tanyakan juga tentang kitabmu, siapa penulisnya itu? Penulis kitab kami jelas. Said bin Sabit. Ada. Jelas penulisnya siapa? Oke. Saya kasih kau data ya. Kasih kau data. Ada beberapa sahabat yang menuliskan para Al-Quran.
Ada tambah kamar Melan. Mana? Saya bukakan kau ya. Nih. Ini datanya nih. Nih ya. Said bin Sabit. Pertama. Zubair bin Awam. Mana nih? Kelihatan gak ini? Ah, nih ya. Zubair bin Awam. Ada lagi nih. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis Al-Quran. Lalu saya bertanya, percayakah kau sepenuhnya dengan penulis-penulis itu? Percaya, karena sejaman. Sejaman ya, dengan saya percaya dengan penulis Alkitab. Bagaimana Anda mengimani kitab yang adalah penyelidikan? Coba. Tergantung isi di dalamnya, Bang, kebenarannya. Aduh, bagaimana ini tergantung isinya di dalam. Aduh. Coba bedakan Al-Quran. Dengarkan. Dengarkan saya. Al-Quran mengatakan bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Coba suruh penulis itu membuktikan mana Injil dan Taurat yang aslinya. Coba, mana? Dengarkan saya, Bang. Dengarkan. Untuk pembuktiannya itu panjang. Ya, untuk pembuktiannya itu panjang. Itu Bible yang kalian pegang itu. Dengarkan. Bible yang kalian pegang itu bukanlah Injil. Itu adalah karangan. Karangan para penulis atau penyelidikan. Paham itu? Saya terima. Oke, saya terima. Anggaplah Injil dan Taurat saya ini adalah karangan yang ditulis oleh beberapa rasul. Tunggu dulu, Bang. Yang saya tanya, bagaimana Injil dan Taurat yang diturunkan Tuhan itu mana? Kenapa kau cari Taurat dalam Al-Quran? Loh, tapi kalian yang harus meyakini Taurat dan Injil. Kau tanya kepada Yahudi, karena Taurat itu diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Jangan kau tanya orang Islam. Abang ngerti nggak pertanyaanku? Apa pertanyaanmu, Bang? Yang diberikan kepada orang Yahudi itu adalah kitab Injil dan Taurat yang ditulis para rasul, bukan yang diturunkan Tuhan. Yang diturunkan Tuhanmu itu mana dia? Apa yang diturunkan? Yang diturunkan oleh Tuhan kami Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Loh, jadi kepada umat Islam. Taurat dan Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi oleh Tuhan. Dengarkan saya ya, saya kasih kau pemahaman ini ya. Umat Islam mengimani bahwa pernah diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa kitab itu Taurat. Sudah salah tafsir, Bang. Kalau hanya mengimani, kamu diam dulu. Dan Tripitaka pun pernah diturunkan. Dengar dulu, kau jangan kejang-kejang ya. Umat Islam mengimani bahwa Taurat pernah diberikan, kitab Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil pun begitu, pernah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami mengimani cukup hanya seperti itu, Bang. Bukan harus kami mengikuti apa yang ada di Taurat itu, tidak, karena syariatnya beda. Syariat yang dibawakan oleh, dengar dulu, syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad beda. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan Isa. Isa itu tidak membawa syariat. Kau paham? Bang, pernyataanmu itu hanya untuk memenangkan dirimu. Nggak ada hanya disuruh mengimani bahwa itu pernah ada. Mengimani isinya lah jelas. Gimana kalian ini? Kalian itu hanya karena menutupi kelemahan kalian untuk tidak bisa menjawab. Halo. Coba tunjukkan data di mana umat Muslim harus mengimani isi Taurat, Zabur, Injil. Tunjukkan data. Itu baru kita debat, bukan dengan asumsi. Penjelasan saya udah jelas, Bang Naga. Sebentar Ayu. Tadi kalau Lek Bayu jangan kayak gitu nanya sama Sacong. Siapa namanya bapaknya si Paulus sama mama si Paulus? Mereka tidak perlu tahu itu, jangan ditanya itu pula yang Lek Bayu. Masa tidak pula siapa nama bapak si Paulus sama mama si Paulus? Yang enggak aja. Enggak usah. Lanjut, yang Lek Bayu. Coba Anda katakan, Anda menuntut kepada umat Islam di mana Taurat? Kenapa tanya kami di mana Taurat? Kenapa tanya kepada Islam? Tapi umat kan Islam ini.
Iya, umat Islam itu cukup mengimani. Dengarkan ya baik-baik ini. Orang Islam, umat Islam di seluruh dunia ini cukup mengimani bahwa Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apapun isinya yang ada di dalam itu. Bahwa itu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Paham? Begitupun dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengar dulu, Bang. Bang, itu bukan mengimani namanya. Itu bukan mengimani Taurat dan Injil namanya. Dengarkan, mengimani, mempercayai semua yang ada dalam isinya. Itu mengimani. Iya, kami percaya apapun yang ada tertulis. Dengarkan dulu, Bang. Pada masa waktu itu Nabi Musa alaihissalam membawakan Taurat kepada kaumnya. Kami percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, sepenuhnya firman Tuhan. Di luar dari itu bukanlah firman Tuhan. Kau paham itu? Pada waktu Nabi Isa alaihissalam diberikan kepada Musa. Dengarkan. Saya kasihkan kau dalil, nanti kau nangis. Dalil coba. Dari mana dalilnya? Masa oleh Bayu. Kitab Taurat itu ditulis oleh Bayu. Musa. Kalau Amsal itu firman Tuhan enggak, Lek? Yang kalau Lek Bayu. Amsal. Enggak tahu itu kitab apa itu. Amsal itu, Amsal 17-19 itu firman Tuhan enggak itu? Yang Lek Bayu. Baru seharusnya kalian harus bertanya kepada penulis bahwa manusia yang disalib itu adalah Yudas. Kalian harus ngambil referensi dari kitab yang ditulisnya, jangan dari kitab orang lain. Coba buktikan dari Quran bahwa Yudas yang disalib itu, coba. Kitabmu sendiri yang menjawab, Bang. Kenapa harus melalui kitab orang lain? Pertanyaanku, ada berapa orang? Ada berapa orang yang menerima suap? Tahu. Kalian tidak ngerti. Kalian telah salah paham memahami Alkitab. Makanya kalian tidak berani untuk menunjukkan bukti dari Quran kalian. Coba buktikan. Hari ini aku masuk Islam. Kau tanya dalam Al-Quran. Tidak butuh. Coba gini Bang. Gini tidak butuh dirimu. Gini kita tanya. Islam tidak butuh dirimu. Gini kita tanya. Tidak butuh. Tidak butuh. Nah, gini. Kalau gini kamu saya masuk tanya. Islam, Jika kalau kamu ada masuk Islam, permainan kami nggak ada, nggak butuh. Kau butuh itu yang kau tetap kafir. Dengarkan. Dengar dulu. Mazmur 78, Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ini jelas. Dan masih ada ayat lain bahwa memang Taurat itu diberikan hanya kepada orang-orang Israel. Iya, pada waktu Nabi Muhammad. Kau tanya kepada Islam, kau paham bodoh kali orang ini ya. Bukan bodoh Bang, karena kalian tak bisa jawabnya. Itu alasan kalian aja. Kau tanya Yahudi, pertanyaanmu tuh harus kepada Yahudi, jangan kepada kami. Loh, yang kami itu palsu kan kalian, bukan Yahudi. Makanya kalian harus menunjukkan aslinya lah. Gimana lah kalian ini cara berpikir? Kalau Al-Quran kami mengatakan itu palsu, ya udah palsu, udah dirubah. Bang, coba dengar gini ya. Ada seseorang memberi pernyataan bahwa ini palsu. Jika ia tidak bisa membuktikannya, itu menandakan penghasutan atau kebenaran. Coba aku tanya. Oke, kita kasih buktinya lah ya. Kita kasih buktinya bahwasanya kitab mereka palsu. Oke, sekarang saya tanya sama Bang Acoy. Di dalam kitabmu, baik dari PL maupun PB, di PL maupun PB, ada nggak nubuat tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Berarti palsu. Bukan datangnya dari Allah. Dasarnya apa? Bang, di dalam Al-Quran. Ini dasarnya. Tengok ini ya. Kita nggak berdebat tentang Nabi Nuh. Aku nggak mau nanti. Ini buktinya. Bahwasanya kita untuk palsu. Ya, bentar Bang. Bentar ya. Jadi bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain bahwa Nabi Nuh dimuatkan di kitab Taurat dan Injil? Nih datanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, di mana di sini disampaikan, ya dengar. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal engkau Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
Kami imani ya jika kitab itu datangnya dari itu Allah, dan jika kitab itu adalah Taurat dan Injil, jika ya berdasarkan surah Al-Baqarah ini di dalam kitabmu ada nubuat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian sepakat mengatakan nubuat dari Nabi Muhammad SAW tidak ada dalam kitabmu. Berarti kitabmu itu palsu. Masa kamu mereferensikan dengan nabimu? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Aku bikin referensi ini surah Al-Maidah ayat 48, ya, surah Al-Maidah 48. Ya. Ibaratnya gini analoginya, Bang. Kamu percaya iya, dengarmu. Kasih kau ilmu itu terserahmu. Kalau mau mengimani kitab itu terserahmu. Dan ini sabar dulu, Bang. Aku beri analogi. Jika Al-Qur'an adalah guru, di dalam kelas yang sedang menguji murid-muridnya, maka muridnya itu terdiri dari Injil, Taurat, dan juga Zabur. Gurunya Al-Quran. Karena dalam Al-Maidah 48, tengok ini Bang, Al-Maidah 48, apa dikatakan? Nih, Al-Quran itu adalah guru dari 3 muridnya. Siapa muridnya? Zabur, Taurat, dan juga Injil. Nih. Ini data Al-Maidah 48. Nah, bisa lihat buka situ. Enggak, ini data sedikit, Le. Dia minta baca Al-Maidahnya dulu, Le, ya. Al-Maidahnya tahu dia. Kami telah menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara menurut aturan yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki saya menjadikan kamu satu umat saja, akan tetapi Allah hendak menguji kamu tentang karunia yang telah dikaruniakannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jelas Bang ya, Al-Quran itu adalah pembenar. Dalam analogiku lagi tadi, seorang guru adalah pembenar dari setiap ujian murid-muridnya. Quran gurunya, murid-muridnya siapa? Taurat, Zabur, dan juga Injil. Kenapa kami tidak membutuhkan Taurat? Kenapa kami tidak membutuhkan Zabur? Kenapa kami tidak membutuhkan Injil? Karena Taurat, Zabur, dan juga Injil itu diturunkan untuk umatnya dan baninya masing-masing. Dan kami telah diberikan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan sebagai hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk satu kaum dan bukan untuk golongan dari bani apapun. Itu alasannya kami tidak perlu lagi mencari tahu di mana Al-Quran, di mana Zabur, Taurat, dan juga Injil. Karena seandainya pada saat ini ada ahli kitab yang memegang Zabur, Taurat, dan Injil, maka Zabur, Taurat, dan Injil sudah kadaluarsa. Itu harus mereka tinggalkan dan mereka beralih kepada Al-Quran berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48. Oke. Saya sedikit Le. Jadi kalau Acoy, kalau kamu meminta mengatakan apa pembuktiannya kalau Taurat itu sudah palsu? Nggak usah jauh-jauh Bang. Bibelmu sendiri yang jawab nih. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kamu bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Aduh, hancur. Nggak usah jauh-jauh Bang. Ini Bibelmu nih. Nggak usah kau cari di Al-Quran. Bibelmu sendiri yang jawab bahwa Taurat itu sudah bohong. Sudah diubah. Ini kau baca Yeremia 8 nomor 8 itu. Kau colok pantatmu, kau cium itu. Bagaimana rasanya baunya? Nih. Ya, assalamualaikum Bang Ben. Kalau kata Bang dulu Bang Ben ini ada Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Acoy, kalau mau ditanggapi Acoy. Kincit udah. Kincit udah. Izin boleh nambahin Afwan? Ya silakan Bang Oke. Abang bisa dibukain, jangan saya dibesarin, abang yang bisa nampilin data aja besarin.
Devarim atau apa ulangan 33 nomor 4 Bang. Biar tahu Taurat itu untuk siapa. Oke, waduh saya ini terpaksa saya buka ini. Saya tidak jadi pulang dulu ini. Tunggu Bang, di berapa Bang? Rumahmu udah kujual. 33 nomor 4. Rumahmu udah kujual yang le Adika udah kujual rumahmu. Kita pulang. Lagi di sawah aku ini loh. Ini Ya, orang 33 nomor Bang, izin 4. Bang. Ini ya, mana Iya, dibacain, ini supaya besar. Tunggu Bang, kita lihat dulu yang besarnya. 33 nomor 4 ya. Iya. Nih. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dengan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Betul nggak ini Bang? Bang Hilal? Yang jadi poinnya yang jadi poinnya itu Bang, ulangan Bang, salah itu Bang, ulangan 33 nomor 4. Leo Bayu. Ulangan 33 nomor 4. Bani Yakub. Ulangan. Oke, ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik bagi jemaat Israel Yakub. atau Yakub. Clear ya? Sekarang kita paralelkan dengan Al-Isra ayat 2 Bang. Al-Isra ayat 2. Yes. Saya bukannya begini aja Bang ya, yang simpel aja. Dibacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Orang Israel. Cocok ya? Sama dengan narasinya sama ya? Dengan ulangan 33 nomor 4 ya? Hanya untuk Israel ya? Bukan buat Bani Paulus, bukan. Jangan mimpi. Ya. Karena itu buat Bani Israel. Umat Islam nggak akan ngeklaim. Bukan pilih kita itu. Ya, terus Anda mau tanya Taurat mana yang asli dan palsu? Quran cuma bilang bahwasanya di situ dikatakan ada penulis-penulis yang sudah merubah-rubah. Ini buktinya, Anda bisa buktikan. Hari ini ada 2 Torah. Pertama adalah Masoretik Torah di tangan teman-teman Yahudi. Kedua adalah Samaritan Torah di tangan teman-teman Gerizim. Anda tahu nggak berapa jumlah perbedaan yang ada di dalamnya? Ada sekitar 6.000 perbedaan sama-sama mengklaim yang sama-sama benar. Saya kasih contoh salah satu aja. Di Beresit 16 atau Kejadian 16 nomor 12. Ketika di Masoretik Torah dikatakan Wehu yih pere Adam Yadov, menggunakan kata pere. Sedangkan di Samaritan Torah menggunakan Wehu yih parai Adam Yadov. Antara kata pere dengan para itu beda. Pere itu artinya keledai, sedangkan para itu artinya subur. Ini artinya apa yang dikatakan Quran, bahwasanya ada tangan-tangan yang sudah merubah kitab tersebut. Kita bisa buktikan sampai hari ini. Benar apa yang dikatakan Quran. Ada 2 versi Torah, semuanya mengklaim sama-sama benar, padahal di antara keduanya ada nggak kurang dari 6.000 perbedaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Oke, kita sapa tamu ya dulu ya, si di ini ya. YD 79 agama apa? YD 79 YD 79 agama apa? Sekali lagi saya panggil, Anda tidak buka meme-nya, saya turunkan. YD 79. Oke. Acong, monitor Acong. Acong. Jangan nangis Cong di pojok Cong, jangan nangis Cong. Kami baca aja.
Kalau enggak tanya aja sama Lek Bayu di tampak sawah itu. Berapa harga sawah itu apa nih 1 hektar itu? Itu tadi kasih nampak sawah. Mungkin dia mau jual sawah itu. Woi, lagi jalan pulang aku, woi. Tunggu dulu nanti sampai rumah saya nyaut. Berapa harga sawah itu 1 kilo? Woi. Ya kalau mau beli sawahku ya 150 juta 2 rantai lah di sini. 2 rantai. Oke, kasih 300 sama Acong. Nanti duit saya minta sama tentara Romawi. Jali. 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 Bang Ben, tanggung jawab Bang Ben ya. Itu anak orang udah nangis di pojok ya. Tanggung jawab Bang Ben. Baru datang suruh tanggung jawab. Enggak lah. Kalau pingsan itu Bang Ben, nanti aku nggak tanggung jawab Bang Ben. Bang Ben tadi nanya, ngeri kali Bang Ben nanya. Tanggung jawab Bang Ben itu. Ya. Iya, ini cuma Tanggung respon jawab aja. Belum nanya ini. Parah kali ini Bang Ben nih. Min apa ini? Jangan di mute sebelum saya panggil, jangan di mute. Min apa nih? Minwa apa namanya nih? Buka mic, udah saya undang. Halo. Minwa? Midway. Apa Minwin? Apa Minwin? Agama apa? Kristen, Bang. Kristen. Oke, Kristen di atas. Bang apa ini? Bang Ben. Kalau anak orang kena stroke tanggung jawab Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Apa yang mau dilanjut? Orang nggak bisa bantah. Di atas, sama yang di atas. Kristen juga. Jadi, bang, aku mau tanya sebentar dulu, Bang. Jadi, tunggu dulu Bang Mit. Jadi, untuk memvalidasi kebenaran Taurat itu ialah jalan satu-satunya adalah menunjukkan di mana 2 batu loh yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa Taurat yang ada sekarang ini masih asli apa tidak, masih firman Tuhan sepenuhnya atau tidak. Jalan itu Bang, di mana sekarang itu 2 batu loh yang diterima oleh Nabi Musa waktu di Gunung Sinai. Di mana? Iya, di Gunung Sinai ya. Kalau saya di Gunung Sinai waktu dia menerima Taurat. Iya, jalan satu-satunya. Oke, untuk yang di bawah biar kuat Komal tolong di follow ya. Di atas dikirim love orange ya. Tolong itu di tab layar ditembuskan satu lagi ya biar sampai 2K ya. Biar 2K ya di tab layar dikirim love orange. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farusiani 444 Baluap TV, dan ini disiarkan ada sekitar 8 akun YouTube ya. 8 akun YouTube dari Ustadz Sugi, ada lagi dari apa ini? Dari Uti Natalia tadi. Kalau sekarang masih ada nggak tahu, pokok ada di-share langsung ya. Ya, dikirim blok orange-nya ya. Minwan, monitor udah oke? Oke Bang. Ini kok mute? Enggak di mute loh Acong. Enggak di mute loh Acong. Dari mana lah kok di mute? Dari mana kami mute? Aduh, Acong. Ada mute coy. Jangan framing lah. Kalau speechless bilang aja speechless gitu loh. Nggak usah sosokan framing gitu. Orang si Mitwa aja mau tutup mic tadi kami suruh buka. Ini framing nih, jadi framing lah. Jangan nanti bilang, oh kok di Komal Muslim aku dizolimi, di mute. Nggak ada di mute, mulai tadi kamu nggak di mute kok. Yang termute itu kayak kalau udah nggak berdaya buka kamera, lambaikan tangan, terus pencet itu kanan atas itu tanda silang, gampang kan? Yang di dekat mana Bang Ben? Dijelaskan yang betul-betul lah Bang Ben. Dekat mana? Yang tanda silangnya. Nah itu atas itu tinggal dia pencet tanda silang, keluar udah kabur. Oh gitu ya. Iya. Aku ini bentar lagi nih mandi dulu, mandi pun belum ya kan, biar segar sedikit ya kan. Kalau Acong kabur pun awak pun yang udah segar ya kan. Itu tidur aku tadi Bang Ben. Debat tadi enak Bang Paru, udah lari dia kan. Iya kan. Udah lari dia. Padahal dia mau kabur dia Bang Ben, alasannya di mute aja kan? Mau kabur bilang aja udah gak bisa bantah. Alasan banyak kali. Padahal nangis di pojok tuh Bang Ben. Makanya aku bilang Bang Ben tadi hati-hati anak orang stroke kan. Tenang. Ntar kalau ada apa-apa nih yang resepin obatnya, aneh titipin resepnya nanti ke hostnya. Tinggal ambil dia.